Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita sedikit tentang kisah silat Jawi Songo. Iya, dan di sini sekarang sudah ada Khansa Ratna Firdausi sebagai responden dan juga kameramen. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu, ada hutan belantara yang masih sangat alami. Tak ada kerusakan sedikit pun karena tak ada satupun manusia yang tinggal di sana. Daratannya pun terbentuk dari endapan pasir sungai berantas yang membanjiri wilayah tersebut. Dengan timbulnya daratan berpasir dan tanah yang subur, maka pohon-pohonan, tanaman, dan buah-buahan dapat hidup dengan baik di sana. Pada suatu hari, ada seorang senopati dari kerajaan Majapahit yang bernama Adipati Arya Damas. Ia adalah seorang perambah hutan yang sangat hebat. Ia berjalan kaki tanpa memakai alas kaki dan bahkan tanpa tertusuk duri. Suatu pagi, ia berjalan dan sampailah ia di hutan tersebut. Ia berpikir bahwa ia akan membabati hutan tersebut dan akan menjadikannya sebagai lahan pertanian dan juga permukiman. Orang-orang yang melihatnya pun akhirnya tertarik dan ikut membabati hutan tersebut untuk dijadikan sebagai tempat tinggal mereka. Waktu terus berlalu, hingga berdirilah gubuk-gubuk kecil sebagai tempat tinggal mereka. Dan sekarang menjadi desa Tambak Kalisogo dan dipimpin oleh tokoh adat yang bernama Raden Surya Agung. Desa Tambak Kalisogo yang berarti Tambak adalah air, kali adalah sungai, dan sogo adalah pepohonan. Dulu, banyak masyarakat dari desa Bangil pergi ke desa Bruru untuk mencari pekerjaan. Mereka berangkat dengan berjalan kaki karena pada saat itu masih belum banyak kendaraan yang dapat digunakan sebagai alat transportasi. Karena saking jauhnya perjalanan mereka, akhirnya mereka lelah, berhenti dan beristirahat di hutan yang sekarang menjadi desa Tambak Kalisogo. Hingga akhirnya para penjajah Belanda tiba di Indonesia. Mereka sangat tertarik dengan kekayaan hutan masyarakat desa Tambak Kalisogo. Mereka memanfaatkan hasil hutan tersebut untuk membuat rumah, membuat meja, kursi, dan peralatan lainnya untuk kebutuhan mereka di Belanda. Awalnya mereka membeli hasil hutan tersebut, tapi lama-kelamaan mereka berpikir untuk menguasai semuanya. Mereka merampok, merampas, dan juga memaksa masyarakat di sana untuk membayar upeti kepada mereka. Masyarakat pun tidak terima dan akhirnya pada malam hari mereka bermusyawarah. Mereka bersepakat untuk menolak membayar upeti kepada penjajah Belanda. Penjajah Belanda pun yang tahu akhirnya kesal dan akhirnya terjadilah peperangan antara para penjajah Belanda dengan masyarakat desa Tambak Kalisogo. Para penjajah menggunakan alat perang yang sangat canggih yaitu senapan. Sedangkan masyarakat desa hanya menggunakan alat perang yang seadanya, yaitu hanya menggunakan parang, bambu, dan juga keris. Masyarakat desa Tambak Kalisogo tidak dapat dikalahkan oleh para penjajah Belanda, karena tokoh-tokoh adatnya pun memiliki ilmu luhur yang telah dipelajari oleh nenek moyangnya terdahulu. Belanda pun kalah dan akhirnya mereka menyerah. Peperangan ini pun oleh masyarakat setempat dinamai dengan silat Jawi Songo. Silat yang berarti peperangan, dan Jawi Songo adalah kekuatan luhur masyarakat desa Tambak Kalisogo yang dipimpin oleh Raden Surya Agung sebagai pemimpin masyarakat, Mbah Supomo sebagai penasehat perang, dan Adipati Kang Mas Rekso sebagai panglima perang. Mereka inilah tokoh-tokoh yang memimpin masyarakat desa Tambak Kalisogo untuk memerangi para penjajah Belanda. Sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan ataupun salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dadah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.